program Dialog Maluku Bicara kembali hadir ke ruang informasi Anda. Dan tentunya dalam 1 jam ke depan kami akan menemani Anda dengan informasi-informasi yang terkini dan informatif yang terjadi di Provinsi Maluku. Dan saat ini pemirsa, saya tidak sendiri memandu acara ini karena saya Monica Seipala akan ditemani oleh rekan saya. Dan saya Joso Rui menemani Anda seperti dalam topik yang kami sampaikan untuk Anda bahwa kita akan membahas mengenai ketersediaan 9 bahan pokok menjelang Idul Fitri. Seperti apakah stok yang ada di pasaran? Apakah physical distancing atau jaga jarak? Kita mempunyai narasumber yang akan membahas mengenai hal tersebut di jumpa kali ini. Yap. Tentu saja dan sudah bergabung bersama kita sore hari ini dalam 1 jam ke depan untuk membahas topik kita yakni narasumber kita yang pertama. Ada Kepala Disperindak Provinsi Maluku Bapak Yahya Kota. Selamat sore, selamat datang Pak. Selamat sore Mbak Monik, selamat sore pemirsa TVRI dimanapun berada. Yes, dan yang kedua ada Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku, Bapak Bakti Artanta. Selamat sore, selamat datang Pak. Selamat sore Mbak Monik, selamat sore pemirsa semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat Pak. Dan yang terakhir ada Kepala Kanwil Perum Bulog Maluku, Bapak Muhammad Taufik. Selamat sore Pak, selamat datang juga. Selamat sore Mbak Monik, Bapak pemirsa sekalian, selamat sore, salam sehat semua. Yes, itu dia narasumber kita Jo. Betul sekali, dan seperti yang kita gambarkan di awal, bagaimanakah gambaran stok kebutuhan untuk 9 bahan pokok yang ada di pasaran? Kita langsung saja bersama dengan narasumber di sini yang akan menjawab mengenai hal tersebut. Posisi stok bahan pokok khusus beras, minyak goreng, gula pasir, terigu, dan lain-lain seperti apa? Saya langsung saja bersama dengan PLT Kepala Dinas Disperindak begitu, Provinsi Maluku, ada Bapak Yahya Kota. Pak Yahya, bisa gambarkan bagaimana sih sebenarnya stok yang kita miliki untuk Provinsi Maluku ini? Ya, terima kasih pemirsa sekalian. Dapat kami sampaikan bahwa untuk memastikan stok itu harus ada pemantauan. Dan kami melakukan pemantauan dengan teman-teman Satgas Pangan di pasar tradisional, pasar-pasar modern, dan distributor. Dilakukan setiap hari untuk pasar-pasar tradisional dan pasar modern. Sedangkan distributor itu kita melakukan pemantauan seminggu 2 kali. Dan itu kita pastikan bahwa ketersediaan stok 9 bahan pokok itu kalau beras di luar Bulog itu 2-3 bulan ke depan. Begitupun dengan bahan pokok lainnya. Kendati pun ada pergeseran harga kalau dilihat dari harganya. Karena sifat permintaan banyak, persediaan terbatas, di mana pada saat hari besar seperti ini, puasa, lebaran, itu terjadi kenaikan, tetapi kenaikan itu masih dalam taraf yang wajar. Di luar minyak goreng. Itu karena kami ketahui dari lakukan pemantauan, sehingga kami bisa pastikan kepada masyarakat Maluku yang melaksanakan puasa, saudara Muslim, bisa menikmati puasa dengan baik dengan mendapatkan kebutuhan bahan pokok itu dalam jumlah yang tercukupi 2-3 bulan ke depan. Oke, pengawasan ini di 11 kabupaten kota saja, di 11 kabupaten kota yang kita miliki atau seperti apa begitu Pak Yahya? Ya, Satgas Pangan itu ada di 11 kabupaten kota, di mana anggotanya terdiri dari Dinas Perindak, instansi terkait misalnya Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Bulog, kemudian teman-teman dari Reskrim, Balai POM, itu kita satu dalam tim melakukan pemantauan setiap hari. Dan data dari kabupaten kota kami menggunakan aplikasi Tanggalaya. Itu mereka respon setiap minggu, begitu juga dilaporkan secara manual setiap minggu. Dan data-data itu kami rekap setiap minggu, kemudian kita menyampaikan kepada publik. Begitu kira-kira kami sampai sampaikan. Iya baik, tentunya masih dikatakan aman untuk 2-3 bulan ke depan, apalagi selama bulan Ramadan ini ya Pak ya. Baik, kalau tadi dari Disperindak kita ke Perum Bulog Maluku, kepada Pak Taufik nih Pak Taufik. Bagaimana sih stok ketersediaan utamanya bahan pokok jagung, beras dan juga kedelai selama bulan Ramadan ini, apakah dipastikan tercukupi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore para pemirsa sekalian. Dalam rangka menghadapi HBKN ini,
tentunya Perum Bulog jauh-jauh hari sudah mempersiapkan ketersediaan stok. Untuk saat ini stok yang ada di Kanwil Maluku dan Maluku Utara itu 7.500 ton. Itu ketahanan stoknya sampai 6-7 bulan ke depan. Jadi terkait dengan ketersediaan beras ini, kira-kira di Maluku ini cukup aman. Karena memang kita di Perum Bulog ini sudah punya sistem ketika di suatu provinsi atau daerah sudah mengalami defisit, langsung dikirimkan dari daerah surplus. Jadi memang kita sudah ada pemantauan, apalagi dalam rangka menghadapi HBK ini kan, pasti kita sudah antisipasi. Kemudian untuk gula pasir, hari ini kita kedatangan dari Semarang, ada pabrik gula kami di Blora, itu sebanyak 150 ton. 150 ton itu 75 ton di Kota Ambon, kemudian 75 tonnya lagi di Tual. Bulog Maluku Utara ini kan kita punya kantor cabang, ada 2 untuk di Provinsi Maluku ini, ada di Tual, kemudian di Ternate, Provinsi Maluku Utara. Jadi saya kira untuk ketahanan stok ini saya kira cukup aman. Untuk gula ini saya kira 2-3 bulan ke depan ini saya kira bisa ketahanan stoknya. Kemudian untuk kedelai dan jagung kita memang belum mendapatkan penugasan. Yang kita selama ini kan cuman beras dengan komoditi seperti tadi gula, terigu. Tapi untuk saat ini terigu lagi kosong. Saya kira itu jadi pemirsa sekalian, saya kira menghadapi Idul Fitri dan puasa ini saya kira cukup aman. Masyarakat tidak usah risau terkait dengan ketersediaan beras di Provinsi Maluku ini. Saya kira. Iya, seperti yang dijelaskan tadi, Bapak menyebut bahwa terigu statusnya kosong begitu ya. Ini kan kebutuhan Idul Fitri tinggal menghitung hari gitu. Bagaimana win-win solution yang diberikan begitu hingga stok kebutuhan ini bisa diberikan kepada masyarakat? Mungkin bisa langsung ke Pak dari Disperindak. Iya, terigu ini kan ada di beberapa distributor selain dari Bulog. Oke. Nah, yang dapat kami sampaikan, stok terigu itu dia bertahan 1-2 bulan ke depan. Itu ada di distributor sama gerai-gerai modern Aprindo. Dan data kami untuk terigu di Provinsi Maluku itu 152 ton lebih untuk Provinsi Maluku. Sedangkan untuk Kota Ambon sendiri 2 ton 132. Itu posisi terigu di Kota Ambon. Menyangkut harganya memang ada sedikit kenaikan, tapi dalam batas-batas yang wajar. Itu disebabkan karena bahan baku terigu yang diimpor itu mengalami sedikit hambatan, sehingga memicu keterbatasan stok di daerah sentra seperti Makassar, menyebabkan ada sedikit pergeseran harga, tetapi masih dalam batas-batas yang wajar. Baik, menarik sekali ya Pak ya. Nanti kita juga akan tanya-tanya nih ya Jo ya. Betul. Kalau misalkan kita terus import dari luar ya, beras dan kebutuhan lain-lainnya, apakah kita punya cukup kekuatan untuk produksi sendiri hingga lebih hemat biaya begitu ya? Kita produksi sendiri, kita pakai sendiri dari Maluku. Ini kayaknya agak ribet nih. Oke, saya ke dari Bank Indonesia Provinsi Maluku dulu, Pak Bakti Artanta. Pak Bakti, seperti apa sih karakteristik inflasi di Maluku ini dan bagaimana strategi pengendaliannya Pak saat ini? Ya, terima kasih Mbak Monik. Kalau kita lihat Maluku, mungkin yang harus kita sadari, pertama dulu adalah masalah inflasi. Saya akan sampaikan, inflasi itu sebenarnya teman kita. Mau nggak mau kita harus berdampingan dengan mereka. Mau nggak mau kita harus selalu monitor. Yang penting itu inflasi tidak berlebihan.
tidak fluktuatif. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena inflasi itu sebenarnya insentif buat kita. Selama inflasi itu dalam kondisi yang stabil, rendah, insya Allah itu insentif buat berusaha, insya Allah itu akan meningkatkan daya beli masyarakat, termasuk insya Allah akan membangkitkan tabungan kepada masyarakat. Itu yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, kalau untuk pola Maluku, kalau kita lihat di tahun kemarin itu inflasinya lumayan tinggi, sekitar 4,01 YoY tahun 2021. Tahun sebelumnya malah minus, malah drop. Istilahnya masih inflasi tapi rendah banget. Karena memang tahun 2020 itu bisa disadari mungkin daya beli masyarakat turun drastis, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, tapi kalau khusus untuk HBKN, Lebaran Ramadan dan HBKN khususnya yang selalu berdampingan, tren dimanapun rata-rata kalau posisi itu selalu inflasi, kecuali dalam kasus tertentu yang COVID mungkin ada beberapa daerah yang sempat deflasi, tapi rata-rata adalah inflasi. Dan kalau kita perhatikan di 3 tahun terakhir termasuk di Maluku itu ternyata posisinya sempat ada deflasi di bulan April tahun 2020 kalau nggak salah, tapi setelah itu inflasi lagi dalam konteks yang rendah. Itu yang perlu saya sampaikan. Terus yang berikutnya, kalau kita melihat inflasi Maluku itu tidak lepas dari inflasi kota Ambon dan Tual, karena yang dihitung oleh BPS itu 2 kota itu. Kalau yang lain itu non IHK, tidak dihitung oleh BPS. Jadi sebenarnya tadi disampaikan oleh Bulog bahwa kalau concern di Tual, iya, karena Tual dan Ambon itu menjadi sentral untuk perhitungan inflasi Maluku secara umum. Dan mudah-mudahan sih dengan tadi kabar-kabar gembira stok lumayan itu membanggakan, dan mudah-mudahan itu menjadi suatu penenang buat kita semua supaya inflasinya, kalaupun inflasi itu menjadi sesuatu yang terjadi dalam konteks yang rendah dan tidak berlebihan. Itu aja sebagai pembuka. Ya, Pak, kalau dilihat dari grafik, apakah masih di dalam taraf aman begitu? Ya, kalau untuk Maluku terus terang di bulan Februari, Maret, kalau koridor 3+-1 itu memang sudah lebih, tapi secara YoY, secara tahunan. Tapi kalau untuk bulanannya masih relatif kecil, karena Februari sempat deflasi, kemarin Maret itu inflasi 0,44 kalau nggak salah. Nah, April ini kita tunggu. Tapi dengan informasi dari Pak Yahya dan dari Bulog tadi yang mungkin stoknya lumayan ada, lumayan stok banyak, mudah-mudahan sih inflasinya tidak terlalu tinggi. Itu aja sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Bukti. Lanjut lagi ke Pak Yahya ya Pak ya. Nah, saat ini kita semua mengalami yang namanya kelangkaan minyak goreng nih Pak. Nah, menjelang bulan Ramadan ini tentunya minyak goreng merupakan satu komoditi yang sangat-sangat penting dan sangat dibutuhkan gitu ya Pak. Nah, informasi terbaru juga sudah ada minyak goreng curah masuk di kota Ambon. Nah, pertanyaannya apakah sudah didistribusikan di 11 kabupaten kota, atau apakah ini juga cukup untuk memenuhi kebutuhan menjelang bulan Ramadan ini Pak? Baik Mbak Monik, pemirsa sekalian, saya mulai dari minyak goreng premium dulu. Ketersediaan minyak goreng premium di Maluku itu kurang lebih 5.000 ton, dan posisi ini mencukupi kebutuhan masyarakat Maluku. Dan kita lihat dari posisi belanjaan tidak ada antrean, itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Tetapi dari harga memang minyak premium itu agak tinggi, memang itu skala nasional. Kemudian minyak curah, dengan adanya kenaikan harga ini, maka kebijakan pemerintah lewat Kementerian Perdagangan mengeluarkan regulasi itu Permendak nomor 11 tahun 2022 menyangkut dengan harga eceran tertinggi dari minyak curah. Nah, itu per liternya 14.000, kemudian 1 kilo 15.500. Nah, untuk Provinsi Maluku, menurut informasi yang kami dapatkan, akan dijatahkan karena minyak curah ini didistribusi ke seluruh provinsi. Kemudian jatah Provinsi Maluku itu kurang lebih 1.000 ton. Nah, minyak curah itu dia tidak berlabel dan tidak berkemasan. Tetapi kebijakan pemerintah pusat khusus untuk 5 provinsi, termasuk Provinsi Maluku itu mendapatkan minyak curah dengan kemasan.
kemasan Cirigen itu 18 liter, tapi dengan harga yang sama headnya itu. Nah, untuk Provinsi Maluku didistribusi lewat salah satu distributor, istilahnya D2. Mohon maaf saya sebutkan namanya Trisamudra. Semalam sudah dilakukan proses pembongkaran dan jatah baru itu 45 ton lebih. Terkait dengan penjualannya, ini mekanisme yang agak perlu diketahui juga bahwa Trisamudra tidak bisa langsung menjual, tetapi dia harus menjualnya ke D2 atau penyangga, kemudian penyangga ke pengecer. Dari pengecer baru dia menjualkan ke pengguna akhir. Itu mekanisme yang ditempuh, yang merupakan peraturan ataupun mekanisme untuk penjualan minyak curah itu. Nah, hal ini kami sementara mendapatkan informasi dari teman-teman kementerian bahwa karena dengan mekanisme ini maka pihak distributor Trisamudra untuk sementara masih menunggu kepastian mekanisme penjualannya itu. Lalu kemudian kami sampaikan kepada masyarakat, kita menahan diri dulu, mungkin sehari dua ke depan baru bisa proses penjualan dari minyak curah itu bisa dilakukan. Pak, tadi dikatakan juga bahwa ini minyak gorengnya tidak memakai label ya Pak ya? Apakah sudah dites BPOM juga? Apakah kelayakannya sudah dipastikan aman untuk dikonsumsi masyarakat seperti itu Pak? Iya, sebetulnya minyak curah itu kalau di daerah-daerah produsen itu tidak bermerek dan tidak berlabel, tidak berkemasan. Tetapi karena ini jangkauannya cukup jauh, sehingga mengkhawatirkan jangan sampai konsumen itu mengkonsumsi minyak curah yang tidak berkemasan dan tidak berlabel itu bisa mengganggu kesehatan, sehingga kebijakan pemerintah itu membuat dalam bentuk kemasan. Tetapi kalau di daerah produsen seperti di Sumatera itu langsung dijual dalam bentuk ya gen begitu. Itu mungkin soal terkait dengan terkait dengan keamanan dari Balai POM tentu sudah dilakukan pengamanan. Ya. Baik Pak ya. Kita memiliki beberapa lokasi yang paling tidak terluar, terjauh, dan terdepan yang ada di Provinsi Maluku. Dengan harapan 9 kebutuhan bahan pokok ini bisa tersalurkan sampai ke masyarakat di daerah-daerah 3T tadi. Nah Pak Yahya, apakah untuk ke penyaluran atau distribusi ini juga menyentuh sampai ke lapisan masyarakat terjauh, terluar, terdepan itu? Hingga paling tidak bukan cuma menjadi sentra di pusat kota Ambon saja misalnya. Memang distribusi minyak curah ini untuk sementara masih satu titik di Kota Ambon, dan mungkin ke depan 1.000 ton itu akan didistribusikan ke 11 kabupaten kota melalui distributor Trisamudra ini. Karena dari pusat kita mendapatkan jatah distribusi itu melalui 2 produsen, yaitu Wilmar sama Sinarmas. Nah, jatah yang ini adalah dapatkan dari Sinarmas. Wilmar Wilmar sudah, Sinarmas yang belum. Ini mungkin beberapa waktu ke depan baru bisa disalurkan. Kita berharap supaya minyak curah ini bisa didistribusikan ke seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku. Dilihat dari kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Maluku yang notabene kita memiliki banyak sekali kepulauan begitu, 92% wilayah kita laut, dengan sendiri menggambarkan bahwa range kendali yang ada itu menentukan bagaimana distribusi yang ada. Apakah ini juga menggambarkan bahwa sentra Bapok ke Maluku itu sudah dipetakan begitu, ya, Pak Yahya? Ya. Sesuai dengan permintaan dari masyarakat setempat, ya. Memang kebijakan pemerintahan Jokowi ini dengan tol laut itu sangat membantu sekali. Di mana tol laut itu dia sudah dipetakan beberapa daerah sentuhan terutama di kepulauan daerah Tenggara sana itu, mulai dari Buru Selatan, kemudian daerah Tenggara, bahkan sekarang diupayakan untuk Kabupaten SBB. Lewat tol laut itu maka kebutuhan bahan pokok itu dapat didistribusikan lewat sarana transportasi tersebut, sehingga sebagai informasi kepada teman-teman masyarakat semua bahwa dengan program ini kendati pun posisi Maluku yang berpulau-pulau, keluhan masyarakat terkait dengan kebutuhan bapok itu sangat minim sekali, kecuali menyangkut dengan harga itu memang ada sedikit kenaikan, yang itu bisa dikatakan bahwa karena memang permintaan banyak, persediaan terbatas,
bisa menyebabkan kenaikan harga yang bisa terjadi. Tetapi itu masih dalam batas-batas yang wajar. Baik Pak Yahya. Nah, pemirsa dan juga narasumber kita ini saya informasikan bahwa para pemirsa yang sementara menyaksikan program ini baik melalui siaran TV dan juga mendengarkan saat ini bisa langsung terhubung dan berinteraksi dengan narasumber kita melalui line telepon yang sudah kami sediakan di 0911-311-511. Jadi pertanyaan Anda langsung bisa ditunjukkan kepada narasumber kita dan langsung diberikan jawaban ya. Sekali lagi di 0911-311-511. Betul sekali. Juga paling tidak pertanyaan dari masyarakat. 9 bahan pokok merupakan suatu hal yang sangat utama begitu. Betul. Nama saja pokok begitu. Saya ingin tahu dari Pak Bakti sendiri. Kalau kita lihat dari grafik untuk COVID-19 sudah mulai melandai di Provinsi Maluku. Nah, kalau terkait dengan hal itu, bagaimana peran BI dalam memberdayakan masyarakat di tengah kondisi pandemi yang sudah mulai membaik ini, Pak Bakti? Ya. Ini di luar inflasi ya. Kalau seperti itu, memang kita patut bersyukur teman-teman semuanya, pemirsa, bahwa kondisi saat ini sudah mulai baik, kondisi sekarang ini sudah mulai mengarah kepada pemulihan, tapi kita tetap harus jaga prokes. Dalam konteks tadi pemberdayaan masyarakat itu banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin dari sisi kalau kami itu bicara di UMKM, kita bisa memberdayakan UMKM pangan untuk kegiatan-kegiatan dalam rangka penanggulangan inflasi, untuk menjaga kecukupan pasokan, itu juga bisa kita berdayakan. Kita juga punya program-program klaster di beberapa tempat yang itu bisa kita berdayakan untuk juga membantu dalam program pengendalian inflasi. Tapi mungkin satu yang perlu saya tegaskan, bahwa kami ini sebenarnya di Disperindak, kami mungkin juga Bulog ini bagian dari TPID. Jadi tadi mungkin disampaikan misalnya ada pulau-pulau, di sana juga ada kabupaten kota, itu juga ada TPID. Jadi sinergi. Jadi satu prinsip yang kita harus pahami adalah dalam konteks bahan pokok ini termasuk inflasi adalah adanya sinergi kolaborasi banyak pihak, baik dari provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga tadi mungkin masalah pasokan di daerah-daerah terluar atau apapun, itu kan ada TPID di masing-masing wilayah, dan TPID provinsi itu bisa koordinasi, bisa memperoleh informasi yang valid, akurat dari TPID kabupaten kota, yang itu menjadi suatu acuan dalam pelaksanaan pengendaliannya. Dan yang penting saya sampaikan juga dalam konteks TPID ini ada 4K. 4K itu adalah kita harus meyakini ketersediaan pasokan. Dan tadi Bulog sama Disperindak menyampaikan alhamdulillah pasokan sejauh ini aman. Terus bagaimana dengan distribusinya? Distribusinya tadi ada titik-titik yang bisa membagikan ke pulau-pulau terluar. Artinya nanti mudah-mudahan itu bisa segera dinikmati oleh masyarakat terluar. Bagaimana dengan harga menurut Pak Yahya tadi ada kenaikan, itu wajar. Yang penting tidak berlebihan. Nah, yang terakhir adalah nanti komunikasi kebijakan yang efektif. Itu tidak lengkap nih Pak, kalau masyarakat tidak ikut nimbrung di saat ini. Iya, silakan. Kita punya penelpon yang sudah tergabung dengan kita di 0911-311-511. Ada Ibu Popi di Skip. Ibu Popi, halo Ibu Popi. Selamat sore Bapak narasumber. Iya, selamat sore Ibu Popi. Selamat sore Ibu. Ya Bapak Ibu, selamat sore, salam sehat ya. Ya, sehat selalu Ibu Popi, silakan. Ya, beta mau bilang dan tanya sedikit. Maksudnya kalau kebutuhan pokok, 9 bahan pokok sih memang ada terjangkau. Yang beta hadapi itu minyak kelapa. Minyak kelapa ini di semua toko itu tidak sama harganya. Iya, yang ketong harapkan, yang ketong ada dengar-dengar minyak curah yang akan masuk. Kalau boleh dipercepat supaya minyak kelapa yang ada ini dia tidak sama harga. Minyak kemasan itu yang ada yang 1 liter itu ada yang 18, 19 sampai 23.000. Jadi dia tidak sama kalau beta mau lihat. Kadang-kadang masyarakat juga mengeluh Bapak Ibu. Kalau bisa, kalau tim-tim yang ada di pasar tolong lebih perketat lagi masalah harga. Kadang-kadang kemasan yang lama, stok lama, mereka bawa untuk stok sekarang. Jadi kadang-kadang masyarakat itu
bersungut ya. Jadi kalau boleh kita harapkan semua disamakan. Kalau di Indojaya dia sudah turun 18 per kilo. Baik. Jadi semua runtut ke sana, tapi di pasar masih 23, 24 itu. Jadi makanya minyak kelapa yang begitu mungkin masyarakat kecil. Baik, Dan terima kasih. Juga kita lihat minyak tanah juga. Oke. Minyak tanah juga sudah mulai di daerah beta di sini sudah mulai susah. Sudah jarang-jarang masuk. Oke, baik, terima kasih Bu Popi sudah bersama dengan kami di saat ini, dan nantinya juga Anda bisa bergabung dengan kami di 0911311511. Masyarakat mengeluh begitu, artinya harga yang paling tidak setara begitu ya. Ketidakstabilan harga minyak goreng di pasaran seperti itu. Mungkin yang berhak dijawab kita ke Pak Yahya dulu ya. Iya. Iya, silakan Pak. Pemirsa sekalian, terutama Ibu Popi, memang kenaikan minyak goreng ini berskala nasional. Alhamdulillah syukur kita di Provinsi Maluku itu tidak terjadi antrean dalam belanja. Itu artinya stoknya tersedia dalam jumlah yang cukup, khusus untuk minyak goreng premium. Nah, dengan kelangkaan secara nasional, maka pemerintah mengeluarkan regulasi Permendak 06 2022 tentang relaksasi harga minyak goreng premium dan sederhana. Tidak ada head lagi, tapi diserahkan kepada harga keekonomian, yang mana memang terjadi perbedaan harga itu dikaitkan dengan kemasannya dan kualitas minyak gorengnya. Itu yang menyebabkan disparitas harga itu. Ada yang 20 sampai dengan 27. Kalau memang di salah satu distributor itu memang harga distributor. Nah, harga distributor tentu beda dengan harga pengecer atau harga yang terakhir. Itu karena transportasi dan lain sebagainya. Memang boleh saya sampaikan bahwa minyak goreng ini merupakan persoalan nasional. Sehingga ada kebijakan pemerintah pusat lewat Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian mencari solusi-solusi yang terbaik untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah syukur, puji Tuhan, kita di Maluku dengan kondisi geografis wilayah berpulau-pulau, tapi kita bisa buktikan bahwa selama menjelang bulan puasa sampai dengan memasuki Lebaran ini tidak ada yang namanya antrean untuk membeli minyak goreng. Itu saya bisa simpulkan bahwa kita punya ketersediaan minyak goreng premium dan sederhana itu tersedia dalam jumlah yang cukup dan keterjangkauannya sampai dengan 11 kabupaten kota yang lain. Itu dikarenakan karena tadi transportasi yang sudah membaik, adanya jalan tol laut sehingga bisa didistribusikan minyak goreng itu ke 11 kabupaten kota, begitupun dengan bahan pokok yang lain. Namun untuk minyak goreng curah ini yang mungkin saya bisa informasikan lagi bahwa belum langsung serta-merta untuk diperjualbelikan, tetapi kita menunggu mekanisme secara teknis diatur dulu baru bisa kita informasikan kepada masyarakat. Barangkali itu. Baik, dan semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Popi tadi, dan kita lanjut lagi. Saya ke Pak Taufik dulu, Pak Taufik. Nah, kalau tadi dari Disperindak, dari Perum Bulog sendiri nih Pak, apa sih langkah-langkah strategis yang dilakukan untuk memastikan ketersediaan 9 bahan pokok menjelang Lebaran ini Pak? Silakan Pak. Ya, makasih. Perum Bulog Kalwil Maluku Utara ini kan kita punya 2 kantor cabang. Di kantor cabang ini kan kita punya masing-masing gudang. Untuk memastikan itu kami selalu melakukan pengecekan terhadap ketersediaan yang ada di gudang-gudang Bulog. Untuk di Ambon sendiri kita ada 2, kemudian di Maluku ada 2, Maluku Tengah ada 2, Maluku Tenggara ada 2 unit. Jadi semuanya ada 15 unitnya, dan semua ini kita pantau ketersediaan, utamanya beras tadi itu, supaya masyarakat bisa betul-betul merasakan dengan adanya ketersediaan beras ini. Kemudian kita juga punya program ini dari Menteri Perdagangan, itu ketersediaan pasokan. Jadi bukan hanya kita melakukan stabilisasi harga, bukan hanya pada saat hari DKN
Ini tiap 1 tahun kita lakukan stabilisasi supaya harga-harga beras ini tidak mengalami kenaikan. Kemudian kita juga ada tim TPID bekerjasama dengan BI, Satgas Pangan, Deperindak untuk melakukan koordinasi apabila terjadi lonjakan harga atau kekurangan stok, pasti kita langsung antisipasi. Seperti saya gambarkan tadi, bahwa kita di Bulog itu memang ada sisi informasi logistik. Jadi ketika umpamanya saya contohkan di Maluku ini sudah mulai rada-rada merah, itu langsung otomatis kita mendapatkan pasokan dari daerah produsen seperti Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Jadi upaya-upaya kita itu supaya bagaimana menjaga ketersediaan di Provinsi Maluku ini supaya tidak mengalami kekurangan stok. Pak, selama ini kan kita masih terus mengimpor beras ya dari luar Provinsi Maluku yang seperti tadi Bapak jawab, dari Jawa Timur misalnya Pak. Apakah ada kemungkinan nih Pak, kita bisa memproduksi beras sendiri atau juga bisa memproduksi pangan pokok ya seperti jagung atau juga beras gitu Pak? Sebenarnya kami dari Perum Bulog ini, kami ditargetkan untuk tahun ini 1.500 ton, dan gudang kami sudah siap menampung. Ada gudang kami di sentra produsen seperti di Kobi, kemudian ada di Mako. Cuman masalahnya di sini kita kan ada aturan, ada Permendak nomor 24 tahun 2020. Di situ disebutkan kadar airnya harus 14%, butir patahnya 20, menirnya 2%. Nah ini yang harus kami patuhi. Kita sudah melakukan ini koordinasi dengan Dinas Pertanian, langsung ke lapangan pengecekan, dan memang hasilnya itu belum memulai standar itu. Standar ditetapkan oleh Permendak tadi itu, yang kadar air, kemudian butir patah dan menir. Kami juga sudah melakukan sosialisasi kepada kelompok tani, kemudian Dinas Pertanian, supaya mereka ini bisa lebih meningkatkan kualitasnya supaya kami membeli. Karena terus terang kami sebenarnya sangat menginginkan Bulog ini dari petani lokal sendiri. Kenapa? Kami juga dari sisi perusahaan, kalau mendatangkan dari Jawa Timur dan Selatan itu kosnya tinggi. Itu ongkos angkutnya itu kan tinggi. Apalagi sekarang kan biaya kontainer kan tinggi. Kemudian yang kedua, memang Bulog ini kan ya tadi kita harus berdayakan petani. Kasihan petani-petani kita ini yang sudah menanam tetapi pasarnya tidak ada. Jadi harapan kami dari provinsi, dari Bulog Maluku ini, kami sangat menginginkan supaya kami tidak perlu datangkan dari Sulawesi Selatan, dari Jawa Timur, tapi kita nyerap sendiri dari daerah Kobi, kemudian di Mako sana. Cuman kendalanya tadi itu kami batasi dengan kualitas itu. Karena kenapa? Ketika kami beli, contohnya kadar air, ketika di atas 16%, itu disimpan 1 bulan itu warnanya sudah berubah kuning. Nah kita kan di Bulog ini bukan langsung disalurkan, kita simpan 6 sampai 1 tahun. Itu kan CBP, cadangan beras pemerintah. Jadi makanya kita konsen dengan aturan tadi itu. Tapi intinya itu sudah kita lakukan. Tahun-tahun kemarin itu kita serap di Mako itu 700 ton. Ya, saya kira itu. Baik. Silakan Pak. Ya, sebelum lanjut Bapak, kita punya penelpon yang sudah bergabung. Baik, tahan dulu Pak Bakti ya. Kita terima dulu nih penelpon kita, ada Ibu Eva di Karangpanjang. Ibu Eva, selamat sore. Ibu Sintia Pak. Ibu Sintia di Karangpanjang. Silakan Ibu Sintia. Ya baik, selamat sore Bapak Ibu, apa kabar? Selamat bagi Bapak Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Dan juga bagi Bapak Ibu sore hari ini yang ingin saya tanyakan dan sangat saya tertarik terkait dengan ketersediaan bahan pokok menjelang Idul Fitri ini. Nah menjelang Idul Fitri ini kan kalau kita lihat bahwa
harusnya ini sudah ada ketersediaan yang memang cukup untuk menjelang Idul Fitri. Nah, saya lihat juga untuk beberapa minggu ini nampaknya di pasar ini harga-harga bahan pokok ini mulai naik. Nah, bagaimana peran dari bapak-bapak khususnya ada Perindak, Pak Yaya ya, yang saat ini ada bersama-sama, bagaimana bisa melihat ketersediaan dari 9 bahan pokok ini, karena saya juga jujur, karena saya sebagai ibu rumah tangga juga merasa keberatan karena apa ya, merasa terberat sekali dengan harga pasar yang cukup meningkat saat ini. Ya mungkin bisa adakan pengawasan di pasar terkait dengan harga, karena mengingat situasi saat ini juga kan banyak yang PHK dan lain-lain. Kami minta mungkin jadi perhatian, dan juga dari Bulog juga melihat tentang kebutuhan beras, dan ini sangat mendukung kita Pak, mungkin bagi ibu-ibu ya, kalau kita minta hanya untuk perhatian aja terhadap kebutuhan 9 bahan pokok ini. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Dan yang kedua juga mungkin dari perwakilan Bank Indonesia, memang kalau memang ada sama-sama, kami minta Pak supaya untuk penukaran uang itu harus disampaikan lokasinya di mana-mana biar kita nggak cari-cari. Mungkin itu aja yang dapat saya tanyakan sore hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Eva di Karangpanjang yang sudah bergabung dengan kami di saat ini. Ibu Cynthia ya. Nah itu dia. Joy ya. Sebuah curahan hati. Berbicara mengenai harga, ibu-ibu yang selalu bersuara pertama, begitu. Iya, karena yang selalu bersentuhan di pasar, begitu. Nah, Pak Yahya, tadi sempat disinggung oleh Ibu Cynthia, mengeluhkan harga di pasaran yang kadang naik, kadang turun, begitu, dan lebih banyak naiknya misalnya. Ini bagaimana fungsi pengawasan? Bisa dijelaskan lagi biar bisa dimengerti begitu? Iya, Ibu Cynthia di Karpan dan pemirsa yang lain, saya mau sampaikan bahwa tugas kami itu melakukan pemantauan setiap hari, bukan saja HBKN. Setiap hari kita melakukan pemantauan, yang di dalamnya adalah salah satunya adalah tim itu adalah dari kepolisian. Ketika distributor ataupun pelaku usaha yang memainkan harga yang tidak sewajarnya, maka itu bisa dilakukan penindakan. Nah, itu langkah-langkah yang kami lakukan. Selain dari itu, kami juga melakukan koordinasi dengan teman-teman pelayaran untuk mendistribusikan bahan pokok dari luar Maluku. Karena kita tahu bahwa 9 bahan pokok itu sebagian besar datangkan dari daerah sentra, Sulawesi, Surabaya, dan Sulawesi Utara. Nah, karena itu kami patut kita melakukan koordinasi, sinkronisasi, elaborasi dengan teman-teman pelayaran sehingga mereka mendistribusikan bahan pokok itu dari daerah sentra ke Maluku secara lancar. 1 minggu 2-3 kali pelayaran itu dilakukan. Sehingga kalau kendala untuk distributor dari sentra produksi ke provinsi Maluku, khususnya Kota Ambon, itu kami kira tidak ada kendala. Menyangkut dengan kenaikan harga seperti saya sampaikan tadi bahwa prinsip ekonomi supply and demand itu khusus untuk hari-hari besar kemarin mungkin bisa terjadi kenaikan. Tetapi saya mau sampaikan buat ibu-ibu memang kalau bicara tentang kenaikan harga tentu yang merasakan sekali itu adalah ibu-ibu, sehingga keluhan banyak dari ibu-ibu. Namun demikian tadi pagi juga kami sudah melakukan rapat dengan tim Forkopimda. Di situ saya sampaikan bahwa tadi pagi saya perintahkan teman saya sama-sama dengan tim Satgas Pangan khusus untuk Kota Ambon memantau harga terkini. Ternyata ada beberapa bahan pokok yang mengalami kenaikan tapi masih dalam batas yang wajar, seperti gula pasir. Itu naik karena saat ini belum ada musim panen. Ketersediaan di sentra itu masih terbatas sehingga mensuplai ke Ambon dalam jumlah yang terbatas mungkin mempengaruhi harga demikian. Naiknya itu dari 15.000 ke 15.700. Itu harga pasar tadi yang saya sampaikan, yang kami temui. Kemudian daging sapi masih stabil 120.000 per kilogram di Kota Ambon. Saya supaya mau sampaikan supaya masyarakat jangan resah ya. Telur ayam masih 1.700 sampai 1.800 per butir. Itu berarti masih stabil, belum ada kelonjakan. Saya mau himbau kepada masyarakat, jangan kita selalu ada a priori begitu. Ketika hari besar kegemaran terus perasaan kita, naik. Nah itu jangan. Iya. Nah, sehingga saya punya cara begini. Teman-teman, makanya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pers. Mereka itu sangat membantu kami dalam menyampaikan informasi ini. Kalau di daerah lain mungkin tertutup informasi sehingga
ketika nonton di YouTube atau di mana ada kelangkaan minyak goreng, semua langsung bondong-bondong ke pasar-pasar. Tapi saya punya strategi cara, teman-teman wartawan datanglah ke kantor saya. Satu hari itu bisa 2-3 orang wartawan untuk kita menyampaikan informasi itu. Dan ini juga sangat membantu teman-teman masyarakat bisa mendapatkan informasi bahwa sesungguhnya ketersediaan stok di Provinsi Maluku dalam jumlah yang tercukupi 1-2 bulan ke depan. Sehingga ada satu lagi, cabai yang selama ini kalau memang hari besar keagamaan itu mengalami kenaikan. Pak Bekti, data saya terakhir untuk cabai rawit maupun cabai keriting 48.750 per kilo beberapa hari kemarin. Tetapi yang sekarang tadi pagi 38.790 mengalami penurunan. Ini sangat unik sekali. Ini karena ada supply dari sentra lokal seperti Namblea dan Maluku Tengah. Kita berharap supaya ketersediaan cabai di daerah sentra lokal ini tercukupi dengan baik sehingga mereka bisa mensuplai ke Kota Ambon untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kota Ambon. Demikian Pak Taufik, Pak Bakti dan Pak Yahya, kita punya penelpon nih dari Trikora yang sudah bergabung dengan kita. Ada Pak Bobi, kita terima dulu. Pak Bobi, selamat sore. Halo Pak Bobi. Ya, selamat sore. Selamat sore Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Beta usul saran aja nih buat Bapak narasumber, baik dari Dolok maupun dari BI. Kalau boleh menjelang 1 minggu ke depan lagi nih, kita mau merayakan Hari Raya Idul Fitri, tapi belum kelihatan action dari Balai POM terhadap makanan-makanan di Alfamart atau Alfamidi. Karena melalui Pro 3 kita sudah dengar di Blok M sana itu kan ada kue bolu yang diberikan warna-warni yang membahayakan masyarakat atau para konsumen, sehingga hal-hal itu bisa koordinasi baik dari Dolok maupun dengan yang BI juga. Mungkin jangan sampai ada peredaran uang-uang palsu, jadi banyak kesempatan uang-uang palsu itu sangat membahayakan pada pedagang-pedagang kecil. Dan yang ketiga terakhir buat bagian Dolok, saya kembangkan lagi Pak, itu para petani kita yang ada di, karena Ambon juga di Pulau Buru itu terkenal dengan lumbung padi, kok kenapa tidak dikembangkan? Karena ada di Maluku ini kan Pulau Buru sana itu terkenal dengan padinya, dan di daerah Gemba Kera itu, sehingga menghidupkan para petani kita. Ada gudang, tapi kenapa tidak diperdayakan petani-petani kita? Insya Allah mereka juga dapat diperhatikan. Dan bukan saja padi, tapi makanan lokal, termasuk keladi. Siap. Terima kasih Pak Bobi sudah bersama dengan kami di saat ini. Ada 3 poin yang ditanyakan. Tadi ada lumbung padi, uang palsu, pertukaran uang seperti apa, atau menukar uang di mana begitu. Saya ke BI dulu nih. Silakan Pak Bakti. Ini selingan ya. Bapak Ibu pemirsa, insya Allah kalau masalah penukaran uang, kita sudah sediakan uang dalam jumlah yang cukup, baik uang pecahan kecil maupun uang besar untuk ATM di Lebaran itu. Kalau mau penukaran uang, mungkin nanti komunikasi dengan BI tempat-tempatnya. Yang pasti kita sudah melayani sejak minggu pertama yang lalu. Minggu ini kalau tidak ada halangan di acaranya Pemprov untuk Peduli Maluku besok sama 3 hari itu akan ada penukaran uang juga, pasar murah juga. Nanti itu menjawab yang tadi, jadi itu akan ada juga penukaran uang. Jadi insya Allah selain penukaran uang, saya juga titip pesan, tukarlah di tempat yang sesuai, dalam arti bisa di BI maupun di perbankan, supaya tidak ketipu dengan uang palsu. Itu yang pertama. Terus mungkin sekalian nambahin terkait yang tadi beras lagi disebutkan mengenai optimisme wilayah Maluku. Insya Allah kita optimis. Wilayah Maluku itu sebenarnya punya sentra-sentra padi yang sangat cukup. Nah, itulah yang menjadi tantangan kita ke depan. Apa? Di TPID ini kami lagi berdorong untuk munculnya semacam neraca pangan di wilayah Maluku,
seperti apa kebutuhan masyarakat, sumbernya dari mana, terus dari apa istilahnya pasokannya seperti apa. Baru nanti kita bicara apakah meningkatkan produktivitas di internal di wilayah Maluku atau harus ngirim dari luar. Sehingga tidak serta-merta bahwa kita harus ngirim dari luar. Kalau memang nanti dalam data neraca pangan itu sudah ketahui bahwa sebenarnya kita mampu loh di dalam negeri Maluku sendiri, ya udah kita antar daerah aja di wilayah Maluku, sehingga tidak perlu harus mendatangkan dari Sulawesi atau sentra-sentra yang lain. Itu yang perlu. Terus kalau untuk meningkatkan produktivitas, insya Allah kita Dinas Pertanian termasuk Bulog itu selalu concern untuk bagaimana petani itu bisa meningkatkan produktivitas termasuk kualitas mutunya. Kualitas mutunya. Jadi jangan khawatir, kita optimis. Dan satu yang penting yang saya tegaskan adalah ayo kita buat sama-sama ya Pak ya kita dorong untuk membuat neraca pangan supaya kita tahu mau kemana kita untuk kedepannya, apakah harus KAD atau harus meningkatkan produktivitas di internal. Terus yang berikutnya terkait dengan apa tadi yang pertanyaan mengenai apa Pak Yaya tadi, harga. Ya. Yang harus dipahami, mungkin ini lebaran ya teman-teman, lebaran, Ramadan dan lebaran. Kadang-kadang stok mungkin pakai stok lama sehingga mau nggak mau dia menjual dengan harga stok lama atau yang lain. Tapi sepanjang dalam TPID kita juga melihat, ada dari Perindah kami, Biro Perekonomian, kita melihat apakah sebenarnya kenaikan ini, keterjangkauan harga ini masih wajar apa tidak. Kalau tidak wajar, yakinlah kami TPID akan melakukan suatu aktivitas, dan untuk meyakinkan wajar tidak wajar pasti ada suatu proses sidak Satgas Pangan untuk melihat pasokan di mana-mana cukup enggak. Nah, kalau sudah mengatakan bahwa oh ini ternyata urgen untuk dilakukan satu aktivitas, ya kita akan lakukan aktivitas untuk stabilisasi harga. Itu yang kita perlu sampaikan supaya masyarakat yakinlah TPID ini hadir, pemerintah provinsi ini hadir di masyarakat untuk masalah kebutuhan bahan pokok. Itu sebagai baik, terima kasih informasinya Pak Bekti. Saya ke Pak Taufik ini, Pak silakan ditanggapi tadi usulan dari Pak Bobi ya. Betul. Tentang ada sebenarnya potensi lumbung padi di Kabupaten Buru. Silakan Pak ditanggapi. Jadi begini Pak, memang Bulog ini kan memang punya tugas untuk melakukan penyerapan kepada petani-petani kita, dan memang kita Bulog membangun gudang juga itu kan di daerah-daerah yang ada produksi padinya seperti di Mako. Nah tentunya kami juga sangat berharap dan memang ini dari direksi kami bahwa tolong diserap daerah-daerah yang ada panennya seperti di Pulau Buru. Cuma tadi masalahnya kami ini terikat dengan aturan itu, sepanjang aturannya memenuhi persyaratan itu pasti kami beli. Kami sudah di target 1.500 ton, dan ini menjadi kinerja juga bagi kami yang ada di Maluku terkait dengan target tersebut. Jadi jangan khawatir Pak, kita sudah melakukan juga sosialisasi kepada kelompok tani dengan Dinas Pertanian. Yang perlu saya ingin katakan di sini, barangkali yang perlu kita harus pikirkan ini kan mulai dari pasca panen. Kemudian saya lihat pabrik-pabrik yang ini kan di yang ada di Maluku ini kan masih yang sederhana. Jadi saya berharap nanti ke depannya supaya ini bisa kita koordinasikan dengan baik, supaya kita ini Bulog Maluku ini jangan mendatangkan beras dari provinsi Sulawesi Selatan, dari Jawa Timur. Ngapain kita datang ke jauh-jauh dari sisi perusahaan, saya juga rugi dari sisi angkutannya itu kan. Kemudian berarti Bulog ini tidak ada keberpihakan kepada petani. Cuma itu tadi kita harus saya diikat dengan aturan itu. Saya kan Bulog ini kan pelaksana kebijakan. Saya juga di audit nanti ketika tidak sesuai dengan ketentuan itu. Jadi pada prinsipnya kami siap, dan 2 tahun lalu
kita melakukan penyerapan di Pulau Buru itu hanya 300 ton. 300 ton kita lakukan. Kan. Ya. Oh, ini penyerapan itu. Baik, masyarakat otomatis sangat mengharapkan begitu untuk 9 bahan pokok ada di pasaran. Namun bagaimanakah langkah yang dilakukan ketika ada distributor dalam artian nakal, begitu Pak Yahya? Artian melakukan penimbunan untuk bahan pokok jelang Ramadan karena kan kebutuhan makin meningkat di situ, Pak Yahya. Baik, terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi bahwa pemantauan itu dilakukan setiap hari, bukan saja menjelang hari-hari besar keagamaan. Yang mana timnya itu terdapat dari Reskrim di tingkat provinsi, Reskrim Polda, di tingkat kabupaten kota, Reskrim Polres. Nah, sejauh ini kami melakukan pemantauan. Ini terus terang aja, teman-teman distributor itu kami sudah menjadi teman baik, teman dekat. Jadi kalau mereka mau melakukan, khusus untuk Maluku ya, mau melakukan upaya penimbunan itu sangat tidak mungkin sekali. Karena selain kami melakukan pemantauan satu minggu 2 kali, juga kami melakukan recheck lewat BIPON. Kami mendapatkan informasi dari teman-teman pelayaran, spill, tanto dan sebagainya. Pak Yahya, hari ini kapal ini memuat barang-barang ini. Ini siapa punya distributor? Kami call Tri Samudra. Barang-barang ini dapat untuk kesediaan sampai kapan? Itu yang kami lakukan. Sehingga alhamdulillah syukur, saya tidak berbesar hati berlebihan, tapi memang kondisinya seperti itu. Kami melakukan koordinasi dengan teman-teman kepolisian untuk melakukan tugas pemantauan secara baik, melakukan pembinaan, pendampingan kepada teman-teman distributor, sehingga sangat kecil kemungkinan mereka untuk melakukan upaya penimbunan. Karena ketika melakukan upaya penimbunan dan itu ketika diketahui maka bisa diberikan sanksi yang cukup berat. Sanksi apa? Bisa pidana. Gitu. Tapi sejauh ini belum ada terjadi tindakan yang demikian karena belum terjadi kasus penimbunan dari teman-teman distributor. Terus yang tadi pertanyaan dari saran dari Pak Bobi terkait dengan barang-barang kadaluarsa, karena ini menyangkut hari-hari besar keagamaan, konsumsi masyarakat menyangkut takjil itu. Kami di dalam tim Satgas Pangan itu ada Balai POM yang mereka punya tugas memantau barang-barang kadaluarsa. Sejauh ini memang pemantauan itu dilakukan intens, baik secara dalam tim Satgas Pangan maupun secara sendiri-sendiri dilakukan oleh teman-teman Balai POM. Mudah-mudahan langkah yang dilakukan oleh teman-teman tim Satgas Pangan maupun Balai POM terkait dengan barang-barang kadaluarsa itu bisa meminimalisir terjadinya penjualan bahan-bahan makanan yang rada-rada berkadaluarsa ataupun expire itu. Kita harapkan demikian. Lalu kemudian saya mau sampaikan bahwa dalam rangka memasuki Idul Fitri ini, kami bersama-sama dengan tim dari distributor melakukan pasar murah. Pasar murah untuk menyediakan bahan pokok kepada masyarakat, terutama yang menjalankan ibadah puasa, untuk mendapatkan harga bahan pokok yang harga distributor, sehingga bisa mereka menikmati harga yang terjangkau, sehingga dalam melaksanakan ibadah puasa ini bisa berjalan dengan baik dan tersedia dalam kebutuhan pokok. Di samping itu juga di bawah koordinasi tim TGPP, tim Gubernur Percepatan Pembangunan Maluku, mengkoordinir beberapa Peduli Maluku dengan program Peduli Maluku, mengkoordinir BUMN, BUMD untuk mereka berpartisipasi menyumbangkan dana sehingga kita dapatkan kurang lebih 9.000 paket, dan 9.000 paket itu besok akan diserahkan secara simbolis oleh Bapak Gubernur kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dan itu akan kami lakukan besok hari bersamaan dengan pasar murah. Pasar murah itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara stay. Cara stay ini dipersilakan kepada semua pihak, siapapun orangnya, besok jam 2 sampai hari Minggu ke depan bisa membeli bahan pokok dengan harga yang murah yang disediakan oleh teman-teman
distributor maupun teman-teman Aprindo. Kemudian pasar murah mobile yang digagas oleh Dinas Perindak itu didistribusikan ke masyarakat Muslim yang berada di Pulau Ambon, kurang lebih 33 titik. Itu merupakan upaya kami untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga mereka bisa menikmati bahan pokok dengan harga yang lebih murah daripada harga biasa. Baik. Tentunya harapan kami semoga upaya-upaya tersebut bisa tepat sasaran dan dinikmati juga ya hasilnya oleh masyarakat Kota Ambon, terlebih luasnya di Provinsi Maluku. Baik, tidak terasa sudah 1 jam sudah pemirsa, dan sebelum closing statement aja himbauan kepada masyarakat. Oh baik ya. Pak, silakan Pak. Tadi untuk supaya terhindar dari kadaluarsa warna, yuk masyarakat semuanya untuk belanja bijak. Belanja bijak. Bijaklah berbelanja. Dalam arti belanja sesuai kebutuhan, tidak perlu memborong. Belanja lihat kadaluarsanya supaya tidak nanti tertipu, dan kalau boleh juga gunakan non tunai. Supaya apa? Supaya tidak tertipu dengan uang palsu. Dan ini penting supaya apa? Harga-harga itu bisa stabil. Karena kalau kita tidak borong, pasokan cukup, insya Allah kita semuanya akan tenang di Ramadan ini. Itu aja Mbak, makasih. Terima kasih. Itu juga sekaligus menjadi closing statement ya Pak Bekti ya dari Bank Indonesia Program Provinsi Maluku. Selanjutnya saya persilakan untuk Pak Taufik, closing statement, harapan dan juga himbauan Bapak kepada masyarakat Maluku tentang ketersediaan 9 bahan pokok menjelang Lebaran ini, Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Saya kira dalam menghadapi Idul Fitri ini, saya kira masyarakat tidak usah terlalu panik, istilahnya buying ini ya. Panik buying. Ya. Karena kenapa? Kami dengan teman-teman dari DPD terus melakukan pemantauan, koordinasi supaya kita memasuki Idul Fitri ini ketersediaan cukup. Jadi itu dari saya. Jadi tidak usah panik lah, buying panik istilahnya. Do not panic buying ya pemirsa ya. Baik, terima kasih Pak Taufik. Yang terakhir kesempatan saya berikan kepada Pak Yahya selaku Kepala Disperindak Provinsi Maluku. Ya, terima kasih pemirsa semua, terutama yang ada di sementara menonton acara ini. Pada prinsipnya kebutuhan 9 bahan pokok untuk masyarakat Maluku, khususnya bagi masyarakat Muslim yang sementara melaksanakan ibadah, jangan panik, jangan resah, jangan galau. Karena kami pemerintah bersama stakeholder lainnya, distributor, pelayaran, selalu berkoordinasi untuk tetap menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok, kemudian keterjangkauannya. Sehingga upaya pemerintah untuk menjaga kenyamanan masyarakat dalam kaitan dengan kebutuhan bahan pokok tetap terjaga dengan baik. Baik, terima kasih Bapak. Bapak bertiga sudah menjawab apa yang dikeluhkan oleh masyarakat terkait dengan ketersediaan 9 bahan pokok menjelang Idul Fitri. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di saat ini dalam topik yang kami hadirkan untuk Anda, dialog kerjasama RRI, TVRI, dan Kominfo, dan semoga bisa menjadi jawaban. Sekali lagi pesannya, tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, dan tetap untuk selalu ada di dalam kesehatan tentunya. Saya Josurui. Saya Monika Seifala, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa.